Hai guys, balik lagi sama aku Sonya di channel YouTube aku Bincang Pramugari. Hari ini aku bakal jawab semua pertanyaan kalian yang masuk melalui Instagram aku dari DM maupun dari question Instagram. Gak lupa juga selalu aku ingetin kalau kalian into this channel, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Langsung ke pertanyaan pertama. Sekolah pramugari perlu apa enggak, Kak? Kalau menurut aku pribadi, sekolah pramugari itu nggak perlu. Kenapa? Yang pertama, biayanya lumayan. Kalian bisa searching di Google atau kalian bisa tanya teman kalian yang sebelumnya pernah sekolah pramugari. Biaya sekolah pramugari itu lumayan banget. Jadi, menurut aku karena nambahin biaya jadi nggak perlu. Alasan yang kedua, setelah kalian lolos dari rekrutmen pramugari, kalian akan diberikan training. Training tersebut adalah keseluruhan pelajaran yang kalian butuhkan untuk menjadi seorang pramugari. Pertanyaan selanjutnya, tinggi dan berat badan berapa kalau mau jadi pramugari, Kak? Untuk ketentuan tinggi dan berat badan di tiap maskapai biasanya berbeda-beda. Pengalaman aku sebelumnya, karena aku mendaftar di Lion Group tinggi badan minimal untuk pramugari yaitu 150 cm dan untuk pramugara 175 cm. Dua-duanya dengan berat badan proporsional. Jadi untuk berat badan memang tidak pernah dimention harus berapa kilogram kah. Selama bentuknya itu masih oke, ini maksudnya nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut, biasanya masih diperbolehkan. Pada saat aku rekrutmen, tinggi aku minimal yaitu 158 cm dengan berat badan 55 kg. Kalau sekarang berat badan aku berkisar di 48 sampai 49. Jadi kalau kalian masih bingung nih, proporsional tuh kira-kira yang seberapa ya, Kak? Bisa kalian bayangin dengan tinggi seaku dan berat 55, saat itu aku masih keterima. Selanjutnya, mata minus boleh nggak, Kak? Jelas boleh. Kenapa gitu? Selama kalian bisa menggunakan soft lens, maka mata minus diperbolehkan. Aku sendiri punya temen yang dia punya minusnya itu minus 4. Banyak banget ya, tapi selama dia pakai soft lens dan soft lens tersebut membantu penglihatan dia, jadi diperbolehkan. Gigi gingsul gimana, Kak? Atau bolong boleh nggak? Untuk gigi gingsul ini cenderung subjektif ya. Jadi selama gigi gingsul kalian itu tidak mempengaruhi ataupun mengganggu keseluruhan penampilan kalian, biasanya masih relatif diterima. Kalau untuk gigi bolong, saran dari aku ada baiknya ditambal dulu. Jadi kalian harus ke dokter gigi dulu. Nah, kalau untuk gigi bolong, kenapa harus segera ditambal? Karena pada saat kita terbang di udara, ada perbedaan tekanan antara di darat maupun di udara. Kalau gigi kalian bolong, di ketinggian-ketinggian tertentu pada saat kalian terbang, percaya deh sama aku, itu bakal kerasa sakit banget. Jadi, ada baiknya untuk segera ditambal. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada bekas luka gimana, Kak? Bekas luka ini selama bekas lukanya bukan di daerah yang terlihat pada saat kalian menggunakan seragam, fine, it's fine. Tapi pada saat rekrutmen kan misal kalian juga belum tahu nih kira-kira seragam maskapai yang kalian inginkan tuh dipakai di kalian seberapa. Ada baiknya bekas luka tersebut kalian cover, bisa menggunakan foundation ataupun concealer atau apapun. Tapi kalau untuk luka yang cukup besar atau bekas luka yang cukup besar, biasanya akan diberikan note dari tim rekrutmennya tersebut. Mereka juga biasanya suka memberikan saran, haruskah bekas luka tersebut di laser atau selama bisa di cover menggunakan foundation atau concealer masih oke, biasanya juga tetap oke. Semangat! Lanjut! Apakah rekrutmen ada biayanya, Kak? Rekrutmen tidak dipungut biaya sama sekali. Rekrutmen aku tuh Lion Group, jadi Lion Group tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi kalau misalnya kalian juga mau ikut rekrutmen Lion Group dan ternyata ada biaya yang diminta, kalian harus make sure lagi menemukan info rekrutmen tersebut apakah di link resmi atau enggak. Selama training apakah ada biayanya, Kak? Selama training di maskapai Lion Group tidak ada biaya sepeser pun juga. Bahkan kalian dikasih tempat tinggal berupa mes. Tapi di beberapa maskapai yang pernah aku tahu ada yang membebankan biaya training. Jadi ada baiknya kalian juga pada saat tanda tangan kontrak kalian mengetahui isi kontrak tersebut biar nggak kaget nanti. Berikutnya, apakah ada tes keperawanan? Oh my god guys, percaya gak sih? Aku sering banget denger gosip ini dari zaman aku rekrutmen. Kayaknya emang masih banyak yang percaya tentang gosip ini. Jawaban dari aku adalah enggak, sama sekali nggak ada tes keperawanan pada saat kalian mau mendaftar jadi pramugari. Yang ada itu tes fisik. Nah, sepertinya teman-teman banyak yang rancu sama tes fisik ini. Mungkin teman-teman berpikiran, oh kalau tes fisik berarti ada tes keperawanan dong. Jawabannya enggak guys, sama sekali nggak ada.
Tes fisik yang dimaksud di sini memang kita diminta untuk melepas pakaian kita, tapi kita tetap menggunakan pakaian dalam. Nah, dokternya di Balai Kesehatan Penerbangan tersebut hanya melihat kayak mungkin apakah ada tato, cuma seperti itu aja. Tapi yang namanya tes keperawanan jelas gak ada. So don't worry guys. Daftar untuk jadi pramugari kemana kak? Untuk mendaftar jadi pramugari, kalian tinggal buka website resmi dari maskapai yang kalian inginkan. Atau kalau kalian anak-anak milenial nih pasti punya Instagram kan? Kalian bisa buka Instagram dari maskapai yang kalian inginkan. Terus kalau memang ada info lowongan pramugari, pasti mereka akan mencantumkan baik di feeds maupun di story-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Berikutnya, gimana kalau nggak bisa berenang kak? Nah, untuk menjadi seorang pramugari, salah satu persyaratannya memang tidak pernah dimention untuk bisa berenang. Tetapi ada baiknya jika kalian sudah bisa berenang, atau setidaknya kalian sudah mulai belajar dari sekarang buat kalian yang nggak bisa berenang. Kenapa sih? Karena pada saat training akan ada training untuk emergency drill. Emergency drill itu apa sih? Persiapan pramugari pada saat menghadapi keadaan darurat. Salah satu keadaan darurat yang bisa terjadi adalah pendaratan darurat di air. Itulah sebabnya kalian diminta untuk bisa berenang. Training berapa lama kak? Nah, untuk training biasa di setiap maskapai itu durasinya berbeda-beda. Untuk pengalaman aku pribadi di Lion Group, kurang lebih dari awal aku training sampai aku rilis menjadi pramugari itu selama 6 bulan. 6 bulan tersebut terdiri dari 3 bulan ground training atau training di darat, di mana kita membahas semua teori yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pramugari, dan 3 bulan sisanya lagi untuk flight training ataupun terbang training. Di terbang training ini kita mengimplementasikan semua teori yang sudah kita terima di darat untuk dipakai ataupun digunakan pada saat kita terbang bersama penumpang. Nah, tapi untuk flight training itu nggak pure 3 bulan ya, maksudnya karena untuk flight training kita tuh juga menunggu jadwal terbangnya, tergantung apakah schedule terbang tersebut kosong, bisa dimasuki untuk pramugari yang sedang training. Jadi kita juga melihat ketersediaan jadwal untuk penerbangan tersebut. Itulah yang menyebabkan waktunya menjadi 3 bulan, karena bisa jadi kalian terbang training pertama misal di bulan September, kemudian terbang training lagi yang berikutnya bisa 2 minggu lagi, bisa 3 minggu lagi, atau bisa langsung seminggu lagi. Jadi tergantung ketersediaan jadwal penerbangan tersebut. Jadi itu yang bikin waktu flight training itu cukup lama. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir nih. Training itu ngapain aja kak? Nah, di pertanyaan sebelumnya tadi kayaknya udah aku jawab juga ya, nyerempet-nyerempet jawabannya sama pertanyaan yang ini. Training itu kita belajar 2 aspek, safety maupun service. Karena untuk menjadi seorang pramugari, kalian nggak melulu tentang servisnya. Yang diketahui orang di luar sana itu kebanyakan pasti pramugari cuma dandan cantik, bantuin angkat koper, gimana cara bikin rambutnya, yang gitu-gitu aja, yang cantik-cantiknya aja. Gimana cara nyiapin makanan ke penumpang. Padahal pada kenyataannya kalian tuh harus belajar safety, dan safety-nya itu lumayan banyak. Kira-kira buku manualnya yang 3-4 cm ketebalannya. Di pelajaran safety tersebut kalian mempelajari mulai dari bagaimana cara memadamkan api, bagaimana cara membantu orang melahirkan di pesawat, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua ilmu dan semua bekal yang kalian butuhkan untuk menjadi seorang pramugari. Nah, di training ini kalian nggak cuma belajar tentang teorinya. Kayak misalnya aku jelasin tadi, kalian belajar memadamkan api. Pada saat kalian udah dapat teorinya tuh gimana sih cara memadamkan api, kalian akan diminta untuk mempraktekannya. Mempraktekkan bagaimana memadamkan apinya langsung dengan api beneran, dengan alat memadamkan apinya beneran. Jadi bener-bener dipelajarin semuanya. Tapi guys, itu sangat seru, sangat nyenengin, bener-bener ilmu kalian tuh bener-bener nambah banget lagi pada saat training ini. Untuk training mengenai service juga nggak kalah menyenangkan. Kalian diajarin gimana sih cara make up standar untuk pramugari, gimana cara bikin rambut ala pramugari, terus cara untuk service penumpang, memberikan makanan, menawarkan makanan, minuman dengan tata cara bahasa yang bagus, yang sopan, yang oke banget deh. Gimana kalian harus duduk, gimana kalian harus nguap, gimana kalian harus berbicara, itu semuanya bener-bener diajarin. Jadi kayak ngerasa, oh my god, gue jadi kayak cewek sesungguhnya gitu. Dan kalian harus coba guys, karena itu worth it banget.
Alright guys, udah aku jawabin semua pertanyaan kalian saat ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa tetap lewat DM aku di Instagram, di TikTok. Karena aku ada di Instagram, aku ada di TikTok, namanya sama-sama di Bincang Pramugari. So guys, thank you for watching. Ciao!